Alhamdulillah, selamat pagi sahabat channel Layar Sukamulya. Pagi ini saya sudah berada di sebuah bukit, namanya Bukit Duren. Kenapa dinamakan Bukit Duren? Karena di sini didominasi yang tumbuh adalah pohon duren dan ada juga pohon manggis. Kebetulan ini pohon manggis sedang berbuah. Dan sayang sekali durennya sedang tidak berbuah. Saya hadir di sini mau mengikuti atau menghadiri acara silaturahmi karyawan Mega Baja Indonesia Haji Ade Sarip. Memang ini acara digelar di kebun ya, tapi insya Allah ini nantinya akan dijadikan sebuah taman lengkap dengan wahana permainan. Dia kembali lagi ke topik acara. Acara ini digelar di sini supaya terkesan asri di alam terbuka. Memang ini ada ide yang bagus, meskipun di alam terbuka tapi di sini terasa sejuk karena banyak tumbuhan atau pohon-pohon di sini. Seperti di sini nih ada pohon manggis. Pada awalnya memang ini luasnya hanya sampai jalan ini, tapi sesuai dengan kebutuhan lahan diperluas sampai ke bawah sana. Dan dari hasil perluasan lahan ada pohon manggis bawaan, sengaja dibiarkan karena pohon manggis punya nilai, ada nilai jual dan ada juga nilai konsumsi. Dan ini yang masih berada di luar silakan merapat. Dan ini acara akan segera kita mulai. Nah, ini para karyawan sudah berkumpul sekitar 500 orang. Acara digelar di sini untuk memperkenalkan tempat ini kepada para karyawan yang belum tahu. Memang terasa sejuk di sini walaupun di perbukitan. Ya, hatur nuhun, terima kasih Pak Ahmad. Ya, wareng. Dan acara ini rutin digelar setiap tahun di saat suasana Idul Fitri. Dan mari kita ikuti. Baiklah. Acara silaturahmi Karena waktu sudah makin siang, di Mega Baja Indonesia. Dan saya akan mulai acara silaturahmi keluarga besar MB Group 2024. Ada permintaan sebelum kita mulai, kita yel-yel dulu. Jadi buat rekan-rekan sekalian yang jauh merapat, silakan. Itu yang di bawah pohon. Aduh, ibu-ibu korlap gaspol ini sudah pada hadir. Semuanya hadir, Bu? Hadir. Alhamdulillah. Keren kan? Keren. Dapur maksudnya. Dapur ya. Acara tiap tahun yang kita adakan, jumlah yang hadir selalu bertambah. Jadi diperkirakan mungkin kurang lebih 500 orang yang hadir, belum yang berhalangan hadir mungkin.
Mega Baja Besi ini bergerak di bidang penjualan besi. Berbagai macam besi dijual di toko besi Mega Baja. Silakan yang butuh atau memerlukan material berbahan besi, datang saja ke toko-toko besi Mega Baja yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita mulai saja acara pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ade Sarif Hidayat beserta keluarga, yang saya hormati para pimpinan kepala cabang MB Group, yang saya hormati undangan daripada keluarga besar Gaspol Sukamulya, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh karyawan-karyawati MB Group beserta keluarganya. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah ini, di tempat yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih bisa berkumpul menghadiri acara silaturahmi MB Group 2024. Dan tak lupa juga salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan sahabat. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mungkin ini acara kita yang pertama diadakan di Bukit Duren. Mungkin sebagian dari kita ada yang belum pernah berkunjung. Jadi kesempatan kita di pagi ini sambil bersilaturahmi, sambil kita melihat-lihat situasi di Bukit Duren ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan keluarga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita berdoa mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang untuk bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Karena seperti kita tahu, mungkin di bulan-bulan kemarin ada teman kita, mungkin ada saudara kita
ada orang tua kita yang sudah pergi meninggalkan kita semua. Jadi marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita masih diberi umur untuk bertemu di Ramadan dan bulan Syawal berikutnya. Amin. Amin. Mungkin di sini kita jarang bertemu, terutama mungkin dari keluarga karyawan-karyawati. Ada sebagian mungkin yang kenal, mungkin ada sebagian yang belum kenal. Jadi kita manfaatkan mungkin situasi silaturahmi ini untuk lebih mengenal dan juga lebih mempererat tali silaturahmi kita sesama karyawan-karyawati dan juga keluarga besar MB Group di bawah naungan Bapak Ade Syarif Hidayat. Dan tak lupa juga sebelum kita melangkah acara selanjutnya, saya mohon kepada rekan-rekan sekalian untuk membacakan surah Al-Fatihah yang kita tujukan pertama teruntuk Bapak Ade Syarif Hidayat beserta keluarga. Semoga beliau selalu diberi umur panjang, sehat walafiat, dan dimudahkan semua segala urusannya. Yang kedua kita tujukan teruntuk karyawan-karyawati MB Group, semoga sehat selalu, kemudian dimudahkan rezekinya, dan juga bagi yang masih jomblo, jadi mudah-mudahan tahun ini jadi kalau yang belum, mudah-mudahan ditemukan jodohnya, entah di sini atau mungkin nanti di jalan, kita belum tahu, di toko. Tapi kalau yang sudah nggak boleh nambah ya. Kemudian juga kita doakan untuk keluarga kita mungkin yang sudah mendahului kita, mungkin saudara kita, mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya. Allah hadirnya walikul niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan bacakan susunan acara siang ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari pimpinan kita Bapak Ade Syarif Hidayat, dilanjutkan dengan pengumuman apresiasi untuk karyawan yang mengabdi 10 tahun, kemudian yang tidak pulang, kemudian ada mungkin umroh untuk periode 2024. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mohon kepada Bapak Ade Syarif Hidayat untuk memberikan sambutan, dan mohon kepada seluruh karyawan agar kita simak apa-apa yang nanti disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak Ade Syarif Hidayat, waktu dan tempat saya persilakan.
Sebelum saya menyampaikan sambutan untuk biar lebih kompak, untuk tamu undangan khususnya pengurus Gaspol, sahabat-sahabat saya, untuk silahkan udah dipersiapkan duduk di depan. Mangga Kang Rahwan nggak dielak, mau dimulai lah can ngarep mah. Ayo, ya. Asik ya? Mangga kembali dia, sok masih jalan. Wah, ini mas sahabat-sahabat seperjuangan anu bekerja tanpa lelah, anti lelet. Oh, saya mah bebas. Kemana saja. Iya. Biasa weju. Kamarna ulah hideung nya. Nah, ini jajangan wah, kita mau kaos sepeda. Alhamdulillah nih para pengurus Gaspol sudah pada hadir. Siap. Urangnya cok meresep tuh. Saya Mas Cucu kameramennya ya. Udah bisa dimulai ya. Biasanya kalau sebelum sambutan kan ada yel, tapi ini yel sama Gaspol beda ya. Ini mah Gaspol dagang ya. Jadi saya kasih contoh dulu. Soalnya ini kan urusannya ini mendagang. Jadi saya kasih contoh, kalau saya bilang ntar MB Group, jawabnya apa coba? Benar nih. Kalau saya bilang MB Group, jawabnya kita bisa. Kalau saya bilang MB Group, apa? Kita harus bisa. Yang ketiga, kalau saya bilang MB Group, Kita pasti bisa. yang terakhir, kalau bilang saya MB Group, Gaspol. Oh boleh. Nah, sekarang kepada yang merasa masih muda dan masih kuat berdiri, silahkan untuk dipersilahkan untuk berdiri. Kalau yang merasa udah tua dan tidak kuat berdiri, silahkan untuk duduk. Tapi harus tetap semangat ya. Mau kasih contoh dulu atau langsung ini? Contoh dulu. Contoh dulu. Ya. Saya kasih contoh dulu. MB Group. MB Group. Kita harus bisa. MB Group. Kita pasti bisa. MB Group. Gaspol dagang bos. Itu baru percobaan. Kurang kompak. Kalau kita kompak semuanya dagangnya mesin Gaspol. Siap ya. Siap. MB Group. Kita bisa. MB Group. Kita bisa. MB Group. Kita bisa. MB Group. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh kepala cabang masing-masing divisi yang saya tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang saya hormati seluruh karyawan karyawati dari mulai toko besi, pertanian dan apa itu kandang domba ya, peternakan. Mega Farm.
Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang bisa hadir pada saat ini, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya seperjuangan yang kerja tidak mengenal lelah, siang, malam, dan hujan juga. Kadang-kadang ya pokoknya itu sahabat-sahabat Gaspol. Terima kasih sudah hadir pada undangan kami. Yang saya cintai dan saya sangat-sangat banggakan, istriku tercinta, alhamdulillah hadir pada saat ini, dan anak-anak saya, alhamdulillah. Acara ini kenapa bisa kita berkumpul ini? Intinya yang paling pertama adalah kita diadakan silaturahmi. Kenapa diadakan silaturahmi? Mungkin biar sesama karyawan, kan karyawan itu campur, ada yang di BSD, ada yang di Depok, bahkan ada yang di Bekasi, ada juga yang di kampung ini di Desa Sukamulya. Biar saling mengenal mana sih karyawan-karyawan Pak Ade teh, biar pada tahu. Dan saya juga mau tahu bahwa misalkan karyawan sia ini mana sih bapaknya, mana sih ibunya, mana sih anaknya. Saya juga pengen tahu. Kalau belum bulan itu saya juga nggak tahu. Insya Allah ntar bakal dipandu sama MC. Misalkan keluarga si A beserta istrinya dan keluarganya, misalkan begitu. Jadi saya biar tahu. Selanjutnya dalam masih acara silaturahmi, saya mengaturkan taqabbalallahu minkum siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi intinya harus saling mendoakan. Boleh kepala maju ke depan. Itu RW ya udah. Memang di depan. Dan berkumpul ini khususnya kepada karyawan yang mau merantau, yang berangkat dari Ciamis. Hari ini kita akan berangkat menuju lagi ke ibu kota. Intinya di dalam berangkat itu kita harus hati-hati di jalan, soalnya bawa kendaraan harus hati-hati, soalnya keluarga, anak-anak di rumah akanlah yang hati-hati jalan untuk selamat sampai tujuan. Amin. Kalau hati-hati bawa kendaraannya jangan kebut-kebutan, yang penting sampai, soalnya nggak diburu-buru waktu. Sekarang berangkat, besok kan toko nggak langsung buka, silahkan istirahat seharian yang penuh. Besok hari Jumatnya buka kembali, jadi nggak diburu-buru, nggak dikejar-kejar waktu. Kalau misalkan capek atau ngantuk, silahkan istirahat dulu ya. Semua mobil, bensin dan solar udah penuh, tinggal berangkat ya. Ya kalau udah ada uang ngantuknya juga, alhamdulillah udah disiapin ya. Jadi jangan terburu-buru ya, kurang lebih begitu. Selanjutnya mungkin namanya ke karyawan ya, saya nasihat sedikit. Yang paling biasa, kalau saya misalkan sambutan di depan karyawan, mau di Bekasi atau di sini, yang paling pertama saya coba apa yang dibahas paling pertama. Yang pertama jawab salah siapa ya? Di sini si Dodoy, maju ke depan, dapat warna 100.000. Kelihatan saya paling pertama soal dia udah betul. Ada. Saya lihat dari sini yang paling pertama. Jadi saya mau banting-banting. Soalnya saya setiap karyawan mau kumpul dimanapun, jaga sholat 5 waktu.
Karena sholat itu udah kewajiban kita. Kalau karyawan tidak sholat, itu bawa-bawa saya akan di akhirat. Waktu kalau lagi kerja, waktu adzan zuhur, toko tutup kan? Kenapa tutup? Maksudnya dulu sholat itu waktu panjang. Ada waktu mandi dan waktu sholat. Segimanapun yang beli banyaknya tetap tutup. Sholat dulu, kalau udah sholat buka lagi. Dan waktu asar pun tutup kan? Tutup, itu udah sholat. Jadi kalau ada karyawan yang tidak sholat, jangan apa maksudnya ya? Jangan sampai saya ke bawah-bawah antar di akhir saya udah nyuruh. Bukan nyuruh doang, sampai toko pun itu tutup. Berarti saya udah habis ya. Udah habis apa namanya ya? Pokoknya saya udah habis. Semuanya bebeakan ya, istiqamah. Nah ini udah kena akal. Ini kamu urusan ini ya. Udah sampai ke bawah-bawah aja guys. Ikrar gitu, kurang lebih begitu. Selanjutnya, di dalam pekerjaan harus dijaga kejujuran. Bukan saya tidak jujur. Alhamdulillah karyawan saya jujur semuanya. Amin. Soalnya kalau misalkan karyawan tidak jujur, mau kerja dimanapun, jadi pikirannya ya gimana ya? Satu uangnya juga tidak berkah. Buat ngempanin anak, buat ngempanin istri. Kalau uangnya tidak jujur ya mau mantap. Misalkan, saya dapat duit misalkan 5.000 atau 1 juta misalkan, dikasih ngempanin anak, dikasih ngempanin istri, dikasih ke orang tua, bakal terjadi yang tidak dibayangkan. Misalkan, duit dapat duit 1 juta, bisa anaknya sakit ya, istrinya sakit ya, habis lagi kan, bahkan yang ada pun tarik. Bukan saya misalkan, ayo bareng-bareng belajar kejujuran. Selanjutnya, kita harus disiplin. Di tiap-tiap perusahaan punya aturan masing-masing. Saya kerjain di Pak Ade, mungkin ya aturan di Pak Ade ya harus dipakai. Aturannya gimana? Aturannya udah jelas lah, di toko tahu kan. Misalkan kerja masuk jam berapa, kelar jam berapa. Kalau lewat habis jam kerja kita akan saya juga bayar lembur. Itu udah aturan jelas. Mana yang bagian lembur, mana yang bagian ini. Jadi kita harus disiplin ya. Jangan sampai begini. Saya kerja di toko lain misalkan, pindah ke saya. Dari toko itu mau begitu. Saya udah tidak mau. Kenapa? Kalau kerja di saya, ya aturannya harus ikutin saya. Yang benernya, kalau yang salahnya silahkan ngomong. Pak ini salah. Saya juga mengakui, misalnya ya udah, hari kita perbaharui. Jadi harus ikutin aturan-aturan yang udah ada di paparan. Perasaan saya itu aturan itu udah benar-benar dipertimbangkan. Selanjutnya kebersihan. Di dalam masalah kebersihan, saya emang orang yang sukanya bersih. Berusaha untuk bersih. Yang pertama, masalah kebersihan dari diri sendiri saya dulu. Lihatlah, pakaian saya juga perasaan bersih, walaupun misalkan pakaiannya kotor, walaupun pakaiannya bukan baru, tapi saya kalau udah kotor cepat-cepat dicuci. Jadi walaupun pakaiannya udah jelek, tapi kalau bersih kelihatannya rapi ya. Itu. Dari pakaian, lanjut keluar ya. Dari rumah saya insya Allah, bukan aku sendiri katanya rumah saya bersih, rapi, tertata. Dan kebetulan saya senang bersih, istri saya mendukung, jadi senang bersih ya. Di rumah bersih, soalnya kalau misalnya di rumah bersih, insya Allah penyakit datangnya agak susah lah. Karena bersih, pertama dari diri sendiri, terus keluarga, lanjut ke toko-toko. Pokoknya kalau misalnya ada, ya kalau karyawan nggak tahu lah, toko saya dari kalau ada yang makanya benar-benarnya, kalau ada yang menilai, saya bukan sombong, toko saya dijual terus lah sampai saat ini. Saya tahu toko lainnya gimana, saya bukan memiliki toko ini ya. Saya udah disiplin, anak saya udah ngerti. Kalau misalkan
udah sore ya udah tutup sampai kuntu rokok apa udah nggak ada, harus rapi sampai cuci lantai itu yang karyawan ini saya sudah gitu saya sendiri udah di rumah udah pokok udah enggak. Saya sekarang udah berjalan 3 tahun ingin bersih menuju ke desa Sukamulya. Alhamdulillah. Jadi saya punya tujuan satu desa Sukamulya itu pengennya bersih, cuman harus bertahap, tidak susah ya. Orang kan banyak yang apa sih kan minat ini ya. Saya sampai studi banding sampai kemana ke Jepang. Di Jepang itu negara terbersih sedunia itu. Saya pengen tahu kebersihan dari mulai TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan ke perkantoran. Mahal duit saya sono. Saya saking pengennya lihat kebersihan. Jadi ntar pulang dari sono diobrolin sama pengurus, diobrolin sama karyawan di sini gitu. Ya kalau nggak percaya, ayo berangkat ke Jepang. Tapi pulangnya masing-masing ya. Nah, yang tinggi bawah gitu kan. Benar kan gitu. Soalnya kalau Jepang kebersihan itu orang itu udah sadar jadi kalau membuang sampah sembarangan kemana-mana itu udah merasa dosa gitu ya. Kayak kita mau berbuat yang tidak baik, harus sadar lagi. Nah, udah sadar dari kita sendiri ya. Yang mudah-mudahan di keluarga Group dan masyarakat desa Sukamulya, insya Allah kedepannya udah sadar semua ya. Amin. Kalau udah sadar desa mungkin kita lari lagi sama kamu, lari lagi udah ke kabupatennya, nggak apa-apa. Saya nggak jadi pejabat juga, tinggal minum bersih, apa salahnya sih ya? Dan kalau semua berantakan, ya kurang lebih begitu. Selanjutnya, dalam bekerja, maaf ya, saya ini usia kuliah ya. Dalam bekerja itu yang paling pertama di dunia nomor 1 adalah niat. Mau kerja kaspo, mau kerja bersih, mau kerja apa aja, mau nganggur, mau apa, nomor 1 niat intinya. Kita diniatkan itu ibadah buat mencari surganya Allah. Kalau misalkan kita salah niat, ya takutnya sia-sia. Misalkan yang lagi kerja, bangun apel pagi, istilah saya mau narik menjadi supir atau saya mau narik toko atau saya juga terserah mana kerja. Niatkan, harus diniatkan kita ibadah. Saya nyari duit buat ngumpurin anak saya, buat ngumpurin istri saya, buat ngasih orang tua sebagian, buat apa aja yang penting untuk kebaikan. Itu niatnya harus lurus. Jadi kalau niatnya lurus, di dunia dapat duit, di akhirat dapat pahala. Insya Allah. Kalau saya kurang jelas, alhamdulillah ada Pak Ustadz Gaspol yang memberikan. Kalau saya salah sama Pak Ustadz selalu pikiran lebih ke situ lah. Kalau misalkan kita lihat, saya butuh duit, itu saya butuh duit sama. Cuma kalau nggak diniatkan ibadah, kita dapat duit misalkan pahala omong. Jadi pas kita pulang akhirat, dong yang kita nggak ada apa-apanya, kita yang diniatkan, kalau kita pengen itu ya. Nah, jadi niatnya ibadah. Mudah-mudahan insya Allah pasti berkah, kurang lebih begitu ya. Lebih jelasnya nanti kalau kita yang ikut pengalaman itu jelas kok. Dan selanjutnya di dalam pekerjaan itu harus punya tanggung jawab. Maksud tanggung jawab itu harus sesuai posisinya masing-masing. Kalau misalkan orang gudang, kalau gudangnya bersih, harus dicek benar-benar, disesuaikan. Nih, misalkan supirnya si A, kita beri berapa batang, ukuran berapa, 1, 2, 3 konten. Misalkan plastik 1, 2, 3 ada berapa konten. Itu harus benar-benar sebelum berangkat, harus benar-benar dicek dulu. Jangan dulu diikat sama supir sebelum dicek sama orang gudang.
misalkan gitu ya. Soalnya kalau misalkan salah lebih atau kurang itu kan jadi masalah. Kalau lebih ntar kurangnya bawa lagi, kalau kurang ntar harus balik lagi, kan boros di biaya transportasi kan, boros di bensin kan, ya kurang lebih begitu. Yang di kantor pun harus benar-benar dihitung, dibuat itu jangan sekali. Kalau ini itu sekali ya, 2 kali, syukur-syukur dulu 3 kali aku salah. Banyak kan nah dia begitu dulu, ya kalau begitu. Supir yang bawa mobil pun harus tanggung jawabnya apa? Kalau bawa mobil jangan kenceng-kenceng, yang penting nyampe selamat lah kayak itu. Cuman yang masih ini misalkan berangkat jangan sampai kalau istirahat itu di luar, misalkan alhamdulillah sih kayak saya udah nggak ada yang begitu. Nah ini cuma ingetin aja, takut lupa. Mau tertarikan, mau tidak ada tarikan, kalau udah ini langsung pulang ke toko. Mau ada tarikan, mau tidak ada istirahatnya di toko. Jadi dia balik ke rumah lah. Kalau toko itu kan dianggap rumah kan, rumah kita. Ya kurang lebih begitu. Dan saya mohon, tolong dijaga usaha di situ, nyari duit di situ. Ya tolong jaga toko, kebersihan semuanya. Ini harus dirawat. Kalau nggak dirawat sama kita, mau siapa lagi? Ini di duitnya kita kok di situ ya. Ya kurang lebih, tolong itu dengan nasihat ya. Nasihat jangan banyak-banyak. Ini kelas yang mungkin yang lain juga udah pada pengen makan ya. Alhamdulillah makan nasihat udah dibuka. Tapi makanya sekarang ada panas-panas di kotak ya. Dan alhamdulillah para pengurus level toko saya alhamdulillah semua juga udah alhamdulillah banyak ada apa namanya ada apa sih namanya ya, kalau uang itu jadi banyak dari toko saya ada ngasih uang ke dapur, ada pengisian tiap hari dan kontribusi ada kontribusi buat ke dapur. Jangan dilihat kecil-kecilnya ya, adalah dari karyawan-karyawati kebanyakan ya. Alhamdulillah tiap bulan juga ada, cuma saya bisa nyari tiap bulan. Alhamdulillah ada kontrak itu diampokin, ntar kalau diterima ya. Oleh intinya ada ini pakai pengalaman mungkin dia asalnya dari sini, walaupun dia nggak ikut level, pokoknya harus dimaklum dia lagi dari ya jadi duit lah di luar sebabnya begitu. Kalau mengangkat selanjutnya, dan saya juga ada apresiasi yang karyawan tidak pulang 1 tahun, tapi ada aturannya yang tidak pulang 1 tahun dan liburnya maksimal 5 hari. Ada itu udah aturan jelas ya dari dulu juga, tidak pulang 1 tahun maksimal libur 5 hari. Itu harusnya itu saya tidak masalah sebenarnya. Wah, saya tidak dipakai tidak berbeda. Saya mau pulang cuman wajar kan, orang yang tidak pulang biasa pasti wajar. Saya tidak masalah dengan kalau ada keluarganya berarti anak saya terus nggak ketemu. Oke, sebentar lagi acara akan dimulai sekitar pukul 8. Dan ini karyawan sudah berkumpul di lokasi acara silaturahmi. Halo Pak Haji. Sudah berkumpul di lokasi acara silaturahmi